Saya berharap bahwa Bapak menjadi menteri yang amanah. Saya berharap Bapak tidak korupsi. Dan saya berpesan bahwa harap hati-hati dalam berkomentar, karena Bapak ini pejabat, banyak sorotan kamera. Sekali dua kali Bapak berkomentar yang tidak bagus, kontroversi itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat seperti menteri yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Sehat semua? Hari ini Mata Najwa undang Menteri Kesehatan yang baru, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Lupa. Saya mau nitip pertanyaan kepada Pak Menteri Kesehatan yang baru. Mbak Nana, izinkan saya nitip pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili banyak orang, masyarakat awam seperti saya ini. Tapi sebelum saya mau tanya, 5 saja saya mau tanya, 5 ke Pak Menteri. Tolong sampaikan Mbak Nana. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya mengucapkan selamat kepada Pak Budi Gunadi Sadikin. Selamat telah ditunjuk menjadi menteri. Mudah-mudahan Bapak sehat, bisa menunaikan tugas dengan baik. Dan pesan saya, mohon agar Bapak jangan korupsi. Hidup hanya sekali, ya kan? Sayang Pak kalau korupsi. Ya, Bapak kan udah kaya lah, ngapain korupsi, ya kan? Saya ajak Bapak untuk tobat sebelum terlambat. Tuh. Oke, Marana, saya mau nitip pertanyaan. Yang pertama, Pak Budi Gunadi, Bapak pasti ditunjuk sebagai menteri kan pasti ditugasi oleh Pak Jokowi. Nah, tugas utama apa yang diberikan Pak Jokowi kepada Bapak, atau target utamanya itu apa, goal utamanya itu apa, sehingga Pak Jokowi mengangkat Anda sebagai menteri? Itu goal utamanya apa yang kepengen dicapai oleh Pak Jokowi di bidang pemerintahan, dalam bidang kesehatan? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, berkenaan dengan pandemi COVID-19. Ini kan bulan ini ya, ada vaksin yang akan disuntikan kepada kita masyarakat. Nah, menurut pengetahuan Bapak, sepanjang pengetahuan Bapak, itu vaksin ini yang akan disuntikan di periode Januari ini, itu tingkat keberhasilannya, keakuratannya, atau tingkat kemanjurannya itu berapa persen kalau menurut Bapak? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah, itu kan katanya virus corona bermutasi. Nah, bermutasi. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menutup perbatasan kita agar orang luar tidak boleh masuk ke Indonesia untuk mencegah virus corona jenis baru itu yang sudah bermutasi itu. Nah, apakah vaksin yang besok Januari ini disuntikan kepada masyarakat, apakah itu bisa mengatasi virus corona jenis baru itu, virus corona yang sudah bermutasi itu? Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini kan kita divaksin, kan boleh dikatakan mau nggak mau ya, karena saya dengar bahwa kalau kita menolak divaksin akan didenda. Jadi masyarakat dipojokkan lah. Ya, doa kita sih mudah-mudahan
bahwa pasien itu sehat dan bisa mengatasi. Nah, itu harapan kita. Tapi seandainya ini hanya seandainya, ketika masyarakat sudah disuntik, ada kasus misalkan masyarakat sudah disuntik oleh vaksin tersebut, terus entah itu alergi, entah itu menjadi, mohon maaf, cacat dan lain sebagainya, apa jaminan pemerintah atau apa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kaitan hal tersebut? Seandainya itu ada masyarakat atau orang yang setelah disuntik kemudian malah cacat, alergi dan lain sebagainya, itu apa jaminan atau tanggung jawab dari pemerintah? Yang keempat itu, nah ini pertanyaan terakhir buat Bapak. Tentu kita semua berdoa bahwa pandemi ini ya cukup sekali ini saja, terus cepat selesai dan ke depan tidak akan ada lagi pandemi. Tapi dunia adalah misteri dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Kita harus antisipasi itu, sehingga tetap ada kemungkinan di masa depan akan kemudian terjadi penyebaran virus baru, pandemi baru gitu. Nggak tahu apa itu. Nah, Bapak sebagai menteri, sebagai seorang pengambil kebijakan dalam hal ini, dalam hal kesehatan, program Bapak apa? Visi besar Bapak apa untuk mengantisipasi adanya bahaya pandemi baru di masa yang akan datang? Visi besarnya apa yang Bapak punya? Mohon dijelaskan kepada kami, masyarakat-masyarakat yang sekarang lagi butuh ketenangan. Mungkin itu saja Mbak Nana, 5 pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan 5 pertanyaan itu mewakili daripada masyarakat luas. Dan kepada Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin, mohon bisa dijawab pertanyaan saya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak. Mudah-mudahan sukses dan bisa melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak. Dan saya berharap bahwa Bapak menjadi menteri yang amanah. Saya berharap Bapak tidak korupsi. Dan saya berpesan bahwa harap hati-hati dalam berkomentar, karena Bapak ini pejabat, banyak sorotan kamera. Sekali dua kali Bapak berkomentar yang tidak bagus, kontroversi, itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti menteri yang terdahulu ya kan, yang terkesan dalam tanda kutip meremehkan virus corona ini. Jadi hati-hati dalam berkomentar, atau sebaiknya, karena Bapak bukan ahli kesehatan ya, sebaiknya dalam konferensi pers dan lain-lain yang berkenaan dengan kesehatan, Bapak koordinasi dulu dengan tim ahli Bapak, para dokter-dokter spesialis yang akan menjadi penasihat Bapak, sehingga Bapak tidak salah bicara. Begitu Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat dan terima kasih Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab, idola saya. Mudah-mudahan sehat selalu. Buat teman-teman para pencinta Mata Najwa, jangan lupa saksikan malam ini Mata Najwa hanya di Trans 7 ya kan, seperti biasa. Judulnya beres-beres kursi Menkes. Oh ya, buat Mbak Nana, kok judulnya beres-beres kursi Menkes nih? Emang yang kemarin kenapa Kementerian Kesehatan? Apakah amburadul sehingga perlu diberes-beres? Nah, ini Mbak Nana nih pinter sekali bikin judul ya. Itu pertanyaan juga buat Mbak Nana, kenapa milih beres-beres? Itu berarti mengatakan bahwa yang kemarin tidak beres. Oke, itu saja buat teman-teman. Mohon maaf jika kurang berkenan. Saya ajak teman-teman untuk tobat sebelum terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.